Sahabat KIH, makanan terbaik untuk bayi adalah ASI. Tetapi untuk bayi-bayi yang kurang beruntung, kita terpaksa akan memberikan susu yang berbahan susu sapi. Tetapi kita yang meminum susu, bayi-bayi yang minum susu formula akan berisiko mengalami alergi. Kondisi ini kita kenal dengan sebutan alergi susu sapi. Saya, Dr. Nyoman Putra Arcana, spesialis anak, akan membahas lebih mendalam mengenai hal ini untuk sahabat KIH. Alergi susu sapi adalah suatu penyakit yang merupakan reaksi imunologis yang timbul akibat pemberian protein susu maupun makanan yang mengandung protein susu sapi. Terdapat dua reaksi terjadi pada anak yang mengalami alergi susu sapi. Reaksi pertama kita sebut reaksi immunoglobulin A mediated atau reaksi cepat. Immunoglobulin A merupakan antibodi yang berperan dalam melawan alergi. Pada reaksi ini, sistem imunitas melakukan pelepasan senyawa histamin, senyawa kimia yang dilepaskan tubuh saat merespon alergi. Gejalanya bisa berlangsung 20-30 menit dan kadang-kadang bisa sampai 2 jam setelah anak mengkonsumsi susu yang mengandung susu sapi. Reaksi yang kedua adalah reaksi non-immunoglobulin A mediated atau kita kenal dengan reaksi lambat. Yang berperan di sini adalah sel T atau sel darah putih yang dapat dikatakan sebagai penyebab dari munculnya gejala alergi. Biasanya gejala ini muncul setelah 48 jam hingga bahkan kadang-kadang sampai 1 minggu setelah anak mengkonsumsi susu sapi. Untuk gejala-gejala alergi susu sapi biasanya bisa terjadi pada anak yang meminum susu formula dan kadang-kadang bisa juga terjadi pada anak yang menerima ASI eksklusif. Lalu mungkin sahabat KIH akan bertanya, apa saja gejala-gejala yang terjadi pada anak yang mengalami alergi susu sapi? Yang pertama adalah gejala pada saluran pencernaan, seperti mual, muntah, diare, dan kadang-kadang bisa juga konstipasi. Reaksi yang kedua adalah reaksi pada kulit. Biasanya menimbul ruam, kemerahan, gatal-gatal pada kulit. Sedangkan yang ketiga adalah jarang terjadi, ini biasa sekitar 30%, timbul pada saluran pernapasan, dapat timbul sesak napas, sehingga anak akan susah bernapas. Kemudian yang berat dapat juga mengalami gagal tumbuh, diare yang lama, bahkan bisa diare berdarah, sehingga kemudian hilang nafsu makan. Yang berat ini karena diarenya berdarah bisa juga menimbulkan anemi defisiensi besi. Dalam menjalankan pemeriksaan atau menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan pertama pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini diperlukan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, baru dokter akan merekomendasikan suatu tes yang bisa tes alergi, itu bisa tes darah. Tes ini bertujuan untuk mengukur jumlah immunoglobulin A atau yang kita kenal IgE yang dihasilkan oleh tubuh. Kedua, bisa juga melakukan tes kulit. Ini dokter akan melakukan tusukan kecil pada permukaan kulit pasien. Setelah itu, pada darah yang tusuk tadi akan diteteskan berapa tetes protein susu sapi. Setelah beberapa saat akan timbul benjolan
di daerah yang terpapar susu sapi tersebut. Bila timbul benjolan itu berarti anak alergi susu sapi, alergi protein susu sapi. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis anak atau bayi yang mengalami alergi susu sapi padahal dia meminum ASI eksklusif. Ini caranya, yaitu ibu disarankan menghindari makanan atau minuman yang mengandung susu sapi selama 2-4 minggu. Setelah itu kita evaluasi pada anaknya, bila gejala-gejalanya yang ada menghilang. Setelah itu, setelah 2-4 minggu gejala hilang, ibu dicoba kembali meminum atau makan makanan atau minuman yang mengandung protein susu sapi. Jika terjadi kembali gejala yang sudah ada sebelumnya itu muncul lagi, berarti anak alergi protein susu sapi. Tetapi bila tidak muncul, berarti anak tidak alergi pada protein susu sapi. Sedangkan untuk anak yang mengkonsumsi susu formula yang mengandung susu sapi, caranya adalah dengan menstop atau eliminasi protein susu sapi tersebut. Kita ganti dengan susu yang tidak mengandung susu sapi, yang kita sering eksesif hidrolisat. Caranya yaitu kita hentikan susu sapi, kita kasih susu formula yang khusus tadi selama 2-4 minggu. Kalau setelah 2-4 minggu gejala sudah hilang, kalau boleh kita coba lagi untuk diberikan kembali susu formula yang mengandung protein susu sapi. Apabila gejalanya muncul lagi, berarti anak betul alergi susu sapi, protein susu sapi. Nah, bagaimana menangani anak yang mengalami alergi susu sapi tersebut, alergi protein susu sapi? Yang pertama, kita hentikan susu sapinya, susu yang mengandung protein susu sapi. Kita ganti dengan susu usus, susu formula usus, atau disebut eksesif hidrolisat, atau pada yang berat kita ganti dengan susu asam amino. Kemudian kita pantau tumbuh kembangnya. Yang ketiga, kalau perlu kita akan berikan medikamentosa atau terapi sesuai. Kalau dia ada diare, kita kasih obat mengatasi diare. Kalau dia ada gatal-gatal, kita kasih obat mengatasi gatal. Dan kalau ada anemi, kita akan berikan tambahan zat besi. Demikian juga pada bayi yang mengalami gagal tumbuh, akan kita lebih perhatikan nutrisinya sehingga bayi kembali mengalami tumbuh kembang yang baik. Sahabat KIH, jika anak Anda memiliki gejala-gejala alergi susu sapi seperti yang saya sebutkan tadi, atau Anda ingin mengganti pemberian susu sapi pada anak Anda, berkonsultasi dengan dokter spesialis anak adalah jalan terbaik.